Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ide project yang sudah kami buat. Kurang lebih presentasi kami berfokus pada UI UX website aplikasi yang nantinya akan kami rancang untuk UAS. Langsung saja, ide project yang kami buat adalah website bernama Sabdas atau Sapi Cerdas, di mana website ini kurang lebih berisi klasifikasi tentang jenis-jenis sapi berdasarkan beberapa atribut yang nantinya diinputkan oleh user. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa digeser, Mas. Nama saya Indra Mawan Ciputra dengan NIM A11 2022 14563. Silakan, Mas. Saya Awaludin Gimnastiar dengan NIM A11 2022 14414. Saya Fadil Firmansyah dengan NIM A11 2022 14560. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan kurang lebih menceritakan tentang latar belakang kenapa kami membuat aplikasi website Sabdas ini. Bisa digeser, Mas, slide-nya, Mas. Nah, jadi kurang lebih latar belakang kenapa sih kami membuat aplikasi website ini? Yaitu banyak masyarakat yang masih kesulitan membedakan jenis-jenis sapi, terutama saat Hari Raya Idul Adha atau saat masyarakat membeli hewan kurban. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai karakteristik masing-masing jenis sapi seperti ukuran, berat, tinggi, umur, dan lain-lain yang dimiliki oleh sapi. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan masyarakat salah memilih sapi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang mereka miliki. Oleh karena itu, website klasifikasi sapi ini dibuat untuk membantu masyarakat mengenali berbagai jenis sapi secara mudah dan akurat, sehingga dapat menjadi panduan dalam membeli hewan kurban atau sapi kurban. Selanjutnya, Mas. Tentunya dari latar belakang masalah yang sudah tadi saya ceritakan, terdapat tujuan dari kenapa sih kami membuat website ini. Yang pertama tentunya mengedukasi masyarakat. Jadi kami berniat untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai jenis-jenis sapi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mempermudah identifikasi sapi, dan mendukung keputusan pembelian. Mendukung di sini dalam arti memberikan panduan kepada pembeli untuk memilih sapi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama untuk keperluan hewan kurban. Tentunya ketika masyarakat salah memilih jenis sapi sesuai anggaran mereka, mereka akan salah dalam melakukan pembagian hewan kurban. Misalkan saja analoginya, mereka butuh sapi sekian ratus kilo dengan anggaran sekian puluh juta. Ketika mereka beli sapi dengan jenis yang salah, misalkan saya analogikan seperti sapi Bali ini memiliki karkas 80% dibanding sapi semental, misalkan sapi Bali memiliki bobot 400 kg, di mana dagingnya bisa diambil 250 kg. Sedangkan sapi semental memiliki bobot 400 gram dengan daging yang hanya bisa diambil 200 kg. Ini dapat menjadikan mereka salah dalam membagikan hewan kurban atau pendistribusian dagingnya kurang merata karena jumlah daging yang mereka dapatkan berbeda antara jenis sapi satu dengan jenis sapi yang lainnya. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya tujuan lain juga tidak kalah penting yaitu meningkatkan kepercayaan pembeli. Dengan menyediakan informasi yang bermanfaat ini tentunya akan membuat transparansi dan membuat akurat ketika pembeli ingin membeli hewan kurban, meyakinkan kepada masyarakat saat membeli hewan kurban khususnya sapi, lalu mendorong manfaat teknologi dalam pemberian hewan kurban, memperkenalkan penggunaan teknologi ini yang kami ketahui bahwa website klasifikasi ini belum ada di website-website pada umumnya. Dengan adanya teknologi ini tentunya akan memudahkan pengklasifikasian sapi untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas. Namanya saja Sabdas, sapi cerdas, mencerdaskan masyarakat. Lanjutnya, Mas. Dan tentunya ketika tujuan kami tercapai, harapan kami yaitu masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari website yang sudah kami buat. Yang pertama adalah meminimalisir resiko kesalahan pembelian. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan di awal, meminimalisir resiko kesalahan pembelian ini khususnya ketika jenis sapi dan karkas sapi atau karkas daging yang didapatkan ketika membeli hewan kurban ini berbeda. Ketika
pembeli tepat membeli jenis hewan kurban dan anggaran yang mereka punya, tentunya akan membantu masyarakat dalam memilih sapi sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Yang kedua tidak kalah penting yaitu akses informasi yang mudah dan cepat. Masyarakat dapat masuk informasi terkait jenis sapi kapan saja dan di mana saja selama mereka memiliki alat elektronik, perangkat digital seperti handphone, dan memiliki data, mereka dapat membuka website ini kapan saja, pagi, siang, sore, ataupun malam. Dan yang terakhir yaitu memperkuat transparansi harga dan kualitas. Tentunya ketika jenis sapi ini berbeda, misalkan sapi lokal dan sapi impor, memiliki jenis yang beda, harganya pun juga beda. Kualitas dan banyaknya daging yang didapatkan pun jelas beda. Dengan memahami informasi seperti ini mengenai jenis sapi dan kualitas sapi, masyarakat bisa lebih memahami perbedaan harga sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan. Misalkan sapi lokal tentunya harganya lebih murah dibanding sapi impor, tetapi daging yang dihasilkan sapi impor lebih berkualitas dibanding sapi lokal yang ada. Selanjutnya, dari latar belakang, tujuan dan manfaat yang sudah saya ceritakan, bisa diambil kesimpulan bahwa kurang lebih Sabdes ini website seperti apa sih? Jadi, website Sabdes ini adalah platform edukasi yang dirancang untuk membantu masyarakat mengenali berbagai jenis sapi dengan mudah. Melalui informasi yang lengkap mengenai karakteristik sapi, keunggulan, perbedaan setiap jenis sapi yang satu dengan yang lainnya, website ini memudahkan pembeli, terutama saat memilih sapi kurban. Dengan tampilan yang sederhana, namun fitur yang menurut kami sangat lumayan kompleks dan bermanfaat, pengguna dapat menemukan jenis sapi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Website ini menjadi panduan terpercaya dalam mendukung keputusan pembelian yang cerdas dan tepat. Selanjutnya, Mas. Nah, kita akan bercerita lebih dalam tentang algoritma dalam pembuatan website ini. Jadi, website ini menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikan sapi berdasarkan karakteristik tertentu. Tentunya kita semua sudah paham algoritma naive Bayes itu cara bekerjanya bagaimana. Algoritma naive Bayes ini termasuk dalam algoritma klasifikasi, di mana algoritma klasifikasi ini berbasis pada teorema Bayes yang menghitung probabilitas suatu kelas dengan mempertimbangkan fitur secara independen. Jadi, website ini kami buat dengan dataset kurang lebih 4 jenis sapi yang memiliki kemiripan yang hampir sama, sapi Bali, sapi Madura, sapi Limosin, dan sapi Simental. Dari keempat jenis website ini, cara kerjanya adalah nanti ketika user atau pengguna menginputkan karakteristik sapi seperti warna kulit, tinggi, berat, panjang, dan umur, nah teori Bayes ini akan menghitung probabilitas atau peluang dari setiap kelas ini, dari keempat kelas yang ada, berapa sih kemungkinan besar atau persentase terbesar dari keempat kelas ini. Nah, dari persentase yang muncul nanti, persentase terbesarlah yang menjadi klasifikasi dari input yang akan dimasukkan nanti. Yang dimana menghitung probabilitas suatu kelas dengan mempertimbangkan setiap fitur secara independen yang barusan saya ceritakan. Dengan algoritma ini, website dapat memprediksi jenis sapi yang paling sesuai dengan data yang dimasukkan pengguna, seperti berat, tinggi, atau jenis fisik lainnya. Metode ini kami pilih karena keakuratan dalam menangani data berlabel dan kemampuannya dalam memberikan hasil klasifikasi yang cepat dan tentunya efisien. Selanjutnya, saya akan berikan kepada Mas Fadil selaku RPLD dalam pembuatan website ini. Dipersilahkan. Baik, izin mematerikan tentang RPLD dalam Sabdes. Peran RPLD dalam proyek yang menggunakan SvelteKit dan PostgreSQL. SvelteKit sendiri merupakan framework JavaScript untuk kebutuhan full stack, front end maupun back end. Tapi pada saat ini kita fokuskan untuk menjadi front end-nya sendiri, dan PostgreSQL merupakan database relasional atau dibilang RDMS. Sangat krusial mencakup pengembangan antarmuka pengguna yang interaktif menggunakan SvelteKit, serta memastikan integrasi yang efektif dengan backend melalui API. RPLD juga bertanggung jawab untuk merancang skema database PostgreSQL yang efisien. Selain itu, RPLD harus melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan membuat dokumentasi untuk memudahkan kolaborasi dengan anggota tim lain. Dengan keterampilan teknis dan kolaboratif, RPLD memainkan peran sentral dalam menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memanfaatkan data secara efektif. Baik, SC bisa dilanjut ekspresinya. Saya serahkan ke Mas Indramawan Ciputra. Baik, saya akan menjelaskan peran saya sebagai SC dalam pembuatan aplikasi ini.
Jadi peran SC dalam proyek ini, di SC ini, di website ini kami menggunakan Fast API yang sangat penting tentunya, mencakup pembangunan dan implementasi model machine learning yang akan kami buat, termasuk dalam pemilihan algoritma, seperti yang saya tadi jelaskan, algoritma naive Bayes dalam klasifikasi SAPI ini, dan pelatihan model dengan dataset yang relevan, di mana kurang lebih nanti kami menggunakan 400 dataset yang terdiri dari 4 label atau 4 jenis sapi yang kami dapat dari peternak. Setelah model siap, tentunya mengatur endpoint yang memproses input dan mengembalikan hasil, di mana nanti kita membuat supaya website ini supaya bisa di-input proses atau user dapat menginputkan proses dan dapat menemukan atau mendapatkan hasil jenis sapi apa yang mereka dapatkan. Lalu di SC ini juga perlu memastikan efisiensi dalam menangani permintaan, merancang infrastruktur untuk deployment, dan melakukan pengujian serta debugging untuk memastikan kinerja model di lingkungan nyata. Selain itu, dokumentasi dan kolaborasi dengan tim satu sama lain, yaitu dengan tim RPLD Mas Fadil dan SKKD dari Mas Tiar tentunya sangat penting untuk diperhatikan. Seperti data scientist dalam pengembangan front-end adalah kunci sukses untuk integrasi yang baik dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan untuk mensukseskan website ini. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Tiar. Baik, terima kasih. Peran saya sebagai SKKD yaitu membuat API atau aplikasi programming interface dalam menghubungkan front end dan back end sangat penting. Dalam hal ini, kita menggunakan Fast API karena API yang berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan komunikasi antara kedua komponen tersebut dengan menyediakan serangkaian endpoint yang dapat diakses oleh front end. API memungkinkan pengambilan data dari back end dan pengiriman permintaan untuk memproses informasi seperti validasi input dan eksekusi logika bisnis. Ini menjaga pemisahan antara tampilan antarmuka dan logika aplikasi, meningkatkan modularitas dan kemudahan pemeliharaan. Selain itu, API memungkinkan pengembangan front-end untuk bekerja secara independen dari pengembangan back-end, mempercepat proses pengembangan dan mendukung skala aplikasi yang lebih baik. Dengan demikian, API merupakan komponen vital dalam menciptakan aplikasi web yang responsif dan efisien. Selanjutnya yaitu demo UI UX yang akan dipresentasikan oleh Mas Fadil. Baik. Baik, awal kali seorang user masuk akan hadir atau tiba di landing page. Di sini merupakan landing page kita yang dimana dapat tiga fitur atau lebih ke arah tiga yang dapat didukung, yaitu pencarian, ensiklopedia, dan deskripsi proyek kita. Di deskripsi ini merupakan apa aja sih tentang aplikasi kita yang kita buat. Nah, coba kita ke ensiklopedia terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 halaman yang memuat mengenai sapi-sapi klasifikasi apa saja yang kita dukung. Ada sapi Madura, next. Ada sapi Bali, next. Sapi simental, next. Dan juga sapi lemosin. Bisa di close. Dan kita bisa melakukan pencarian. Di pencarian ini terdapat banyak menu input. Namun nanti yang utama kita ada asal, umur, warna, berat, tinggi, panjang. Untuk upload CSV kita mungkin tiadakan terlebih dahulu karena sudah cukup memuat informasi-informasi yang kita butuhkan. Kita bisa pilih asalnya terlebih dahulu, Mas Tiar. Kita pilih Perancis, contohnya. Lalu kita warna kita pilih. Contohnya kita coklat. Nah, kita bisa cari jenis sapi. Dan kita mendapatkan hasil klasifikasi sapi Madura. Ini masih bentuk kasar atau belum sesuai logikanya, nanti kita bisa terapkan kembali. Kan tidak mungkin Prancis dapat sapi Madura.
kita bisa terapkan secara lebih simpel. Di sini nanti juga selain mengelola interface dari Svelte berupa front end, data-data ini yang bisa kita buat data mining atau training, kita bisa mengelola dari Fast API, yang dimana framework Python tersebut untuk mengelola database yang ada di dalam data-datanya. Seperti record tadi ada tinggi, berat, badan, asal, warna. Kita bisa melatih tersebut dan juga apa yang akan dites melalui inputan tersebut. Baik, bisa di-close. Baik, next ke halaman selanjutnya. Baik, sebagai penutup, kami berikan pernyataan penutup yaitu tentang website ini. Website klasifikasi ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin lebih memahami jenis-jenis sapi, terutama ketika mereka ingin membeli sapi kurban. Dengan informasi yang lengkap dan mudah diakses, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat dan cerdas. Namanya saja sabda sapi cerdas. Ingin mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam mengambil keputusan ketika mereka membeli sapi. Semoga website ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat dalam memilih sapi yang sesuai kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami berharap website ini nantinya bisa berguna bagi masyarakat pada umumnya. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga saja nanti website ini bisa kami implementasikan dan kami lanjutkan sampai selesai supaya bisa kami presentasikan kembali dalam proyek akhir ketika UAS. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.